Disiram air comberan oleh suami saat aku minta uang untuk periksa kandungan, namun suami malah membentakku. Kau yang hamil, kau yang tanggung jawab sendiri. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Sabina. Usiaku baru 26 tahun. Tapi rasanya jiwa ini sudah jauh lebih tua dari angka itu. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Bukan hujan biasa. Ini hujan lebat yang menemani isak tangisku di kemudian hari. Aku duduk di kursi plastik lusuh di dapur rumah kontrakan sempit, memegangi perut yang mulai membuncit. 4 bulan. Janin itu bergerak-gerak kecil di dalam rahimku, seperti memberitahu bahwa ia ada, bahwa ia hidup, bahwa ia butuh aku kuat. Zafran, anakku yang baru 4 tahun, sedang terbatuk-batuk di kamar. Sudah 3 malam ini ia batuk tak kunjung reda. Kuraba keningnya tadi, hangat, tapi tak terlalu panas. Mungkin hanya batuk biasa. Tapi untuk ibu manapun, batuk anaknya tetap saja mengkhawatirkan. Apalagi saat tabung gas sudah menunjukkan tanda-tanda akan habis, beras di rice cooker tinggal setengah cangkir, dan uang belanja sudah 2 minggu ini tak kunjung diberikan suamiku. Aku menarik napas panjang. Di luar, hujan makin deras. Genting-genting rumah bocor di beberapa tempat, dan aku sudah menaruh ember serta baskom untuk menampung air. Bunyi tik-tik-tik air menetes bercampur suara Zafran yang batuk-batuk kecil. Itulah orkestra malam itu. Mas Iqbal, suamiku, sedang duduk santai di ruang tengah. Dari dapur, aku bisa melihat punggungnya yang tegap, wangi kopi dan asap rokok yang ia hisap perlahan bercampur dengan bau basah dari luar. Hari Sabtu malam, seperti malam-malam sebelumnya, telepon genggamnya lebih menarik perhatian daripada aku atau Zafran. Jempolnya sibuk mengetik sambil tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak kulihat untukku. Dulu, saat baru menikah 5 tahun lalu, dia selalu tersenyum seperti itu setiap kali memandangku. Tapi sekarang, senyum itu hanya untuk layar ponselnya. Kulihat jam dinding di ruang tamu, pukul 9 malam. Sebentar lagi Zafran pasti akan terbangun karena haus atau lapar. Harusnya aku sudah siapkan susu hangat. Tapi susu formula Zafran sudah habis 2 hari lalu, dan aku hanya memberinya air putih hangat dengan sedikit madu untuk meredakan batuknya. Itu pun madu yang tersisa di dasar botol. Aku memberanikan diri. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Ya, aku takut pada suamiku sendiri. Takut pada laki-laki yang dulu mengucap janji suci di hadapan penghulu dan kedua orang tuaku. Tapi kebutuhan anakku lebih besar dari ketakutanku. Mas. Panggilku lirih. Dia tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Jempolnya terus mengetik dengan cepat. Aku bisa melihat sudut bibirnya yang terangkat. Senyum yang dulu kusuka, kini menusuk dadaku. Mas Iqbal. Suaraku sedikit lebih keras, hampir setengah berteriak. Aku berdiri dari kursi plastik, mendekatinya perlahan. Iya, apa sih? Sengitnya tanpa menoleh. Jempolnya masih sibuk. Aku bisa melihat layar ponselnya sekilas. Aplikasi hijau dengan percakapan yang panjang. Cukup lama aku mengenalnya untuk tahu bahwa dia sedang chat dengan seseorang. Dan dari senyumnya, seseorang itu bukan teman kerja. Aku mendekat. Tanganku gemetar makin hebat. Mas, minta uang buat periksa kandungan besok. Gerakan jempolnya berhenti. Perlahan, sangat perlahan, dia menoleh. Matanya menyipit tajam, seperti ular yang siap menerkam mangsa. Periksa kandungan, ulangnya dengan nada dingin. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Janinnya udah 4 bulan. Kata bidan waktu itu harus rutin periksa soalnya ini anak pertama setelah Zafran. Takut ada apa-apa. Terus, Zafran butuh obat batuk. Mas, batuknya sudah 3 hari nggak sembuh-sembuh. Gas juga udah mau habis. Beras tinggal dikit. Beras. Periksa. Bentaknya tiba-tiba. Tubuhnya bangkit dari kursi dengan cepat, membuatku terkesiap mundur sampai hampir jatuh. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menonjol.
Kau yang hamil. Kau yang tanggung jawab sendiri. Aku kan sudah bilang jangan sampai hamil. Suaranya menggelegar, memecah sunyinya malam. Aku dengar Zafran terbangun dan mulai menangis di kamar. Tapi aku tak berani bergerak. Aku hanya bisa memandangi suamiku dengan mata berkaca-kaca. Tapi Mas, ini anak Mas juga. Diam, teriaknya. Langkahnya mendekat. Sangat dekat hingga aku bisa mencium bau rokok dan kopi dari napasnya. Kau pikir gampang cari uang? Aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kau di rumah cuma masak, tidur, urus anak. Itu juga nggak becus. Lihat Zafran, sakit terus. Apa gunanya kau di sini? Hatiku remuk. Setiap kata-katanya seperti pisau yang ditusukkan ke dadaku berulang kali. Aku ingin menjawab, ingin bilang bahwa mengurus rumah dan anak bukan pekerjaan mudah, bahwa aku tak pernah tidur siang karena Zafran rewel, bahwa aku masak dengan sisa-sisa uang yang kadang tak ada. Tapi lidahku keluh. Hanya air mata yang mengalir deras. Tapi belum cukup sampai di situ. Mas Iqbal berbalik, masuk ke kamar mandi. Aku mendengar suara ember diambil, suara air di keran. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu apa yang akan terjadi. Bukan pertama kali ini. Tapi setiap kali, rasa sakitnya tak pernah bisa terbiasa. Dia keluar dari kamar mandi membawa ember kecil. Ember hijau lusuh yang biasa kupakai untuk menampung air bekas cucian beras. Ember itu penuh dengan air sabun, air bekas mandi Zafran tadi sore, air comberan yang kotor dan bau. Mas, jangan. Aku tak sempat bereaksi. Dalam hitungan detik, air kotor itu disiramkan ke seluruh tubuhku. Des. Dingin yang menusuk tulang langsung merembas ke seluruh tubuh. Air comberan, dengan bau pesing, bau sabun colek, bau kotoran yang menyengat, membasahi rambutku yang sudah mulai rontok karena stres, membasahi wajahku yang pucat, membasahi baju tidur lusuh yang kukenakan. Aku terbatuk-batuk, tercekat, sebagian air masuk ke mulutku, rasanya pahit dan menjijikan. Air itu menetes dari ujung rambut, meleleh di pipi bercampur air mata yang tak tertahankan. Dia melempar ember itu hingga jatuh berdebam di lantai. Ini biar kau ingat. Jangan minta-minta lagi, teriaknya sambil meludah di dekat kakiku. Dasar perempuan tak berguna. Aku kasih rumah, kasih makan, kau masih saja minta uang. Enak saja. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena sakit hati yang luar biasa. Air comberan terus menetes dari tubuhku, membentuk genangan kecil di lantai keramik yang sudah retak di sana-sini. Dia meludah lagi, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras hingga dinding rumah berguncang. Aku terduduk lemas di lantai. Bau busuk dari air comberan itu menusuk hidung. Tapi tak lebih busuk dari perlakuan suamiku sendiri. Aku dengar dari kamar, dia mulai menelepon seseorang. Suaranya berubah lembut, sangat berbeda dengan teriakannya barusan. Sayang, iya, udah selesai. Bentar lagi aku ke tempatmu. Ya, iya, udah siapin uang buat kamu. Mau beli tas baru? Tentu sayang, apapun buat kamu. Aku menutup telinga. Tapi kata-kata itu sudah telanjur masuk, meracuni hati. Uang. Dia punya uang. Tapi bukan untuk periksa kandunganku. Bukan untuk obat batuk Zafran. Untuk perempuan lain. Zafran menangis makin keras dari kamar. Aku mencoba bangkit, tapi lututku lemas. Dengan merangkak, aku menuju kamar. Meninggalkan jejak air comberan di lantai. Bau busuk itu mengikuti kemanapun aku pergi. Saat membuka pintu kamar, Zafran langsung memelukku erat meski tubuhku basah dan bau. Takut. Papa marah-marah. Isaknya. Aku memeluknya balik, tak peduli air comberan membasahi baju tidurnya. Gak apa-apa, sayang. Mama di sini. Mama jagain Zafran. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya. Siapa yang akan menjagaku? Siapa yang akan melindungiku dari laki-laki yang seharusnya menjadi pelindungku? Hujan di luar makin deras. Aku terduduk di lantai kamar, memeluk Zafran yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Bau comberan masih melekat di tubuhku. Tapi rasa sakit di hati, rasanya jauh lebih menyengat. Malam itu aku tak bisa tidur.
Setelah Zafran terlelap dalam pelukanku, aku duduk diam di lantai kamar yang sempit. Bau comberan masih melekat di tubuhku meski sudah kuelap handuk tua untuk mengeringkan rambut. Aku tak berani ke kamar mandi, takut suara air akan membangunkan Mas Iqbal, atau lebih parah, memancing amarahnya lagi. Jadi aku hanya duduk di sana, di pojok kamar, memeluk lutut sambil menatap Zafran yang tidur dengan napas sedikit tersengal karena batuknya. Kadang ia merintih kecil, dan aku segera mengelus dadanya pelan agar ia tenang. Di luar, hujan mulai reda, berganti dengan suara jangkrik dan sesekali anjing tetangga yang menggonggong. Pukul 12:30 malam, aku mendengar pintu kamar Mas Iqbal terbuka. Langkah kakinya terdengar menuju ruang tamu. Aku menahan napas, berharap dia hanya ke toilet. Tapi tidak. Dia malah membuka pintu depan dan pergi. Suara motor tua yang biasa ia kendarai menderu sebentar, lalu menjauh. Aku menghela napas lega. Mungkin dia ke tempat, sayangnya. Biarlah. Yang penting malam ini aku dan Zafran aman. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui celah-celah genting yang bocor. Aku terbangun dengan leher kaku karena tidur dalam posisi duduk bersandar di dinding. Zafran masih tidur, tapi napasnya terdengar lebih berat. Kuraba dahinya, hangat, lebih hangat dari semalam. Jantungku berdetak kencang. Zafran, nak, bangun, sayang, bisikku sambil membangunkannya pelan. Matanya terbuka, sayu dan sedikit merah. Zafran haus. Aku segera mengambilkan air putih dari teko di dapur. Dalam perjalanan ke dapur, aku melihat kamar Mas Iqbal terbuka, kosong. Ranjangnya berantakan, selimut bergelung di lantai. Spray yang biasa kuganti seminggu sekali sudah kusam dan bau. Sudah 2 minggu aku tak bisa membeli pewangi pakaian. Setelah Zafran minum, aku memandikannya dengan air seadanya. Sabun mandi tinggal sekeling, sampo sudah hampir habis. Tapi setidaknya ia bersih. Aku memakaikannya baju kelabu lusuh yang kudapat dari sumbangan tetangga, lalu menyisir rambutnya yang tipis. Zafran lapar. Rengeknya sambil memegang perut. Aku menelan ludah, menengok ke dapur. Rich cooker kosong. Tabung gas, kutimbang, ringan sekali. Mungkin masih bisa untuk memasak bubur sedikit, asal jangan lama-lama. Kubuka dompet. Isinya, 2 lembar uang 2000-an dan beberapa koin receh. Total mungkin 5.000. Cukup untuk beli beras 1 liter di warung Bu RT? Tidak. Beras sekarang 12.000 per liter. Mungkin cukup untuk beli setengah liter? Itu pun kalau Bu RT mau ngasih. Zafran menatapku dengan mata besarnya yang hitam. Mama masak apa? Aku tersenyum tipis, menahan air mata. Mama mau ke warung dulu. Nak, Zafran tunggu di sini ya, jangan keluar. Zafran ikut mama. Nggak boleh, sayang. Udara pagi masih dingin, nanti batuknya tambah parah. Aku menggendongnya kembali ke kamar, menyalakan televisi bekas pemberian tetangga yang kadang bisa menyala kadang tidak. Untung hari ini bisa menyala. Nonton Upin Ipin dulu ya, mama bentar lagi balik. Zafran mengangguk polos. Hatiku hancur melihatnya. Aku berjalan kaki ke rumah Bu RT, Ibu Rina, wanita parubaya yang baik hati. Rumahnya hanya 3 pintu dari kontrakanku. Kutok pelan, dan beliau membuka pintu dengan rambut masih terbungkus handuk. Sabina pagi-pagi. Ada apa, nak? Tanyanya. Aku malu luar biasa. Tapi apa daya. Bu, maaf mengganggu. Saya mau pinjam uang dulu, Bu. 50.000. Zafran batuk-batuk. Mau dibeliin obat. Beras juga udah habis. Bu Rina memandangku dengan iba. Tahu. Ia pasti tahu bagaimana suamiku. Semua tetangga tahu Mas Iqbal sering marah-marah. Dinding kontrakan tipis, suara teriakannya pasti terdengar. Sebentar, ya. Ia masuk ke dalam, lalu keluar membawa uang 50.000 rupiah. Ini, nak, gak usah buru-buru dibalikin. Aku hampir menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Nanti kalau Mas Iqbal kasih uang, saya langsung kembalikan. Jaga diri, Sabina. Kalau butuh apa-apa,
bilang aja. Aku berjalan cepat ke warung, membeli beras 2 liter, gas isi ulang 5 kilogram, dan obat batuk sirup untuk Zafran. Tangan kiriku menjinjing belanjaan, tangan kanan menggenggam erat obat itu. Dalam hati aku berdoa, semoga Zafran lekas sembuh. Pulang ke rumah, Zafran masih setia menonton TV. Aku segera memasak bubur ayam sederhana, tanpa ayam sebenarnya, cuma bubur putih dengan sedikit garam dan kecap. Tapi Zafran tetap lahap. Melihatnya makan, hatiku sedikit tenang. Setelah Zafran tidur siang, aku mulai membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, mengelap debu. Aktivitas itu sedikit mengalihkan pikiranku dari luka semalam. Tapi saat aku sampai di ruang tengah dan melihat bekas genangan air comberan yang sudah kering, semua memori itu kembali. Aku mengelap lantai itu berkali-kali, seperti ingin menghapus kenangan itu dari hidupku. Saat menjemur pakaian di belakang rumah, karena mesin cuci rusak dan tak punya uang buat memperbaikinya, aku mendengar suara motor. Mas Iqbal pulang. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Dia masuk dengan rapi. Wangi parfumnya menyengat, sangat kontras dengan bau rumah kami yang lembab. Bajunya berbeda dengan semalam. Kemeja biru muda yang dulu pernah kubelikan untuknya saat ulang tahun pernikahan keempat. Dasinya sudah dilepas, 2 kancing atas terbuka. Lo lagi jemur? Tanyanya sambil lalu. Aku hanya mengangguk, tak berani menatapnya. Dia masuk ke kamar. Aku dengar ia membuka lemari, mengganti baju. Beberapa menit kemudian, dia keluar dengan celana training dan kaos oblong. Dia duduk di ruang tengah, menyalakan TV. Mas, panggilku pelan dari belakang. Apalagi, suaranya ketus. Zafran batuknya tambah parah. Udah kubeliin obat. Beli pakai uang mana? Aku diam. Dia menoleh. Pinjam lagi sama Bu RT? Nggak punya malu lo. Apa? Utang mulu. Aku menunduk. Tadi beli beras juga. Mas, gas udah habis. Dia mendengus. Banyak banget kebutuhan lo. Gue capek-capek cari uang. Lo boros-boros. Tapi mas, itu semua buat. Diam. Udah gue bilang diam. Aku mematung. Dia kembali menonton TV seolah tak terjadi apa-apa. Aku kembali ke belakang, melanjutkan jemuran. Tapi tanganku gemetar. Air mata jatuh tanpa suara ke baskom cucian. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku hampir tidak pernah dapat pesan dari orang asing. Jadi rasa penasaran membuatku membukanya. Foto Mas Iqbal. Di sebuah kafe yang cukup ramai. Duduk berhadapan dengan seorang perempuan. Perempuan itu muda, mungkin awal 20-an. Berkulit putih, rambut panjang sebahu, memakai baju branded. Aku tahu karena pernah lihat di mall saat masih sering jalan-jalan dulu. Di atas meja, bertumpuk belanjaan. Tas Louis Vuitton yang pasti jutaan harganya, beberapa kotak sepatu, dan gelang emas yang mengilat di tangan perempuan itu. Tangan Mas Iqbal terlihat sedang menyuapi perempuan itu. Kue tart kecil. Dengan senyum yang sama seperti yang kulihat semalam saat ia chat-an. Hatiku berhenti berdetak. Lalu pesan berikutnya masuk. Panjang. Halo, Mbak. Aku Tias. Maaf kalau tiba-tiba. Aku dapat nomor Mbak dari HP Iqbal. Dia pernah kasih pinjam HP dan aku sempat lihat kontaknya. Mbak mungkin gak kenal aku. Tapi aku udah kenal Iqbal hampir setahun. Maaf ya Mbak, sebenarnya gak enak hati ngirim ini. Tapi mungkin Mbak perlu tahu. Iqbal bilang kalian udah pisah ranjang setahun. Katanya Mbak yang minta pisah, Mbak yang gak mau diganggu. Dan Mbak juga mandul makanya dia cari keturunan di luar. Tapi kemarin aku lihat foto perut Mbak dari HP dia. Dan aku pikir-pikir, aneh. Masa iya Mbak pura-pura hamil buat narik perhatian kayak kata Iqbal? Mbak hamil beneran kan? Maaf ya Mbak, aku nggak tahu apa-apa. Iqbal selalu baik sama aku, selalu kasih uang, beliin apa aja. Tapi aku mulai curiga. Semoga Mbak dan anak-anak kuat. Kalau Mbak butuh bukti, aku bisa bantu. Ponselku hampir jatuh. Tangan ini gemetar hebat. Aku membaca pesan itu berulang kali, sampai huruf-hurufnya kabur karena air mata. Pisah ranjang? Minta pisah?
Mandul? Dusta semua. Dan yang paling menyakitkan, uang yang kuminta untuk periksa kandungan, untuk obat batuk Zafran, untuk beras dan gas, uang itu ada di foto itu. Di meja kafe. Di tas Louis Vuitton. Di gelang emas. Di setiap suapan kue yang diberikan suamiku ke mulut perempuan itu. Aku bersandar ke dinding belakang rumah, tubuh lemas. Di ruang tengah, Mas Iqbal tertawa melihat TV. Lelucon dangkal dari sebuah sinetron. Sementara aku di belakang, menahan isak tangis yang nyaris meledak. Kau yang hamil, kau yang tanggung jawab sendiri. Ucapannya semalam menggema lagi. Sekarang aku tahu jawabannya. Dia bertanggung jawab. Tapi bukan padaku. Bukan pada Zafran. Bukan pada janin yang sedang tumbuh di rahimku. Pada Tias. Pada perempuan muda itu. Pada tas dan gelang dan kue mahal. Aku memegang perutku. Janin ini bergerak. Seperti biasa. Tendangan kecil yang dulu selalu kuceritakan pada Mas Iqbal dengan bahagia. Sekarang aku hanya bisa berbisik. Maafkan mama. Nak. Maafkan mama yang gak bisa lindungin kamu dari papa kamu sendiri. Malam mulai turun. Aku harus masak untuk Zafran. Harus urus rumah. Harus pura-pura tak tahu apa-apa. Tapi dalam hatiku, sesuatu mulai berubah. Rasa sakit ini terlalu dalam. Rasa sakit ini harus berubah jadi sesuatu. Mungkin keberanian. Mungkin perlawanan. Aku belum tahu caranya. Tapi aku tahu, aku tak bisa terus begini. Untuk Zafran. Untuk janin ini. Untuk diriku sendiri. Malam itu, setelah Zafran tertidur, aku duduk di kamar mandi. Bukan untuk mandi, tapi untuk menangis sepuasnya tanpa suara. Kepalaku sandarkan ke dinding keramik yang dingin dan lembab. Pesan dari Tias masih terpampang jelas di ingatan. Juga foto-foto itu. Tas mahal, gelang emas, kue tart, dan senyuman manis Mas Iqbal yang sudah lama tak kutemui. Aku membuka ponsel lagi. Membaca ulang pesan itu untuk kesekian kalinya. Tias bilang dia bisa bantu. Tapi bisakah aku percaya padanya? Dia selingkuhan suamiku. Tapi dari tulisannya, sepertinya dia juga korban kebohongan. Jari-jariku mengetik pelan. Bisa ketemu? 5 menit kemudian, balasan masuk. Bisa, Mbak. Besok jam 10 di kafe Mentari dekat Mall Arion. Aku yang tunggu. Aku menghela napas. Besok, aku akan bertemu dengan perempuan yang merebut suamiku. Entah ini langkah bodoh atau langkah berani. Yang ku tahu, aku harus mendapatkan kebenaran. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Zafran masih tidur pulas setelah minum obat batuk tadi malam. Kuraba dahinya, sudah agak dingin. Syukurlah. Kuambil selimut tipis dan menyelimutinya lebih rapat. Mas Iqbal sudah pergi sejak subuh. Katanya ada lembur lagi. Aku hanya mengangguk pasrah saat pamit. Dia pergi dengan wangi parfum yang sama, dengan baju yang disetrika rapi oleh tanganku sendiri. Ironis. Aku mandi cepat, memakai kerudung warna krem yang sudah mulai pudar, dan gamis lusuh yang kusut karena jarang disetrika. Tapi tak apa. Aku tak perlu tampil cantik untuk bertemu perempuan itu. Aku hanya perlu tampil sebagai Sabina, istri sah yang hampir hancur. Zafran kutitipkan pada Burina. Beliau baik hati menerima dengan senyuman. Hati-hati, nak. Semoga urusannya lancar. Aku naik angkot menuju kafe yang dimaksud. Sepanjang jalan, jantungku berdebar tak karuan. Aku membayangkan bagaimana wajah Tias. Dari foto, dia cantik, muda. Harusnya dia bisa dapat laki-laki baik-baik, bukan merebut suami orang. Kafe Mentari ternyata kafe kecil dengan nuansa vintage. Meja-meja kayu, lampu temaram, dan aroma kopi yang kuat. Aku masuk, mataku mencari-cari. Mbak Sabina. Sebuah suara perempuan menyapaku dari sudut. Aku menoleh. Seorang perempuan muda berdiri dari kursinya. Di depan mataku, Tias terlihat lebih cantik daripada di foto. Usianya mungkin sekitar 22 tahun. Kulit putih mulus, rambut lurus sebahu, mata bulat dengan bulu mata lentik. Ia memakai dress pink yang pasti mahal. Aku tahu karena pernah melihat harga di butik dekat pasar, setara dengan uang belanja kami 3 bulan.
Aku mendekat. Tangan dan kakiku gemetar. Silakan duduk, Mbak, katanya sopan, menarik kursi untukku. Mau pesan minum? Aku traktir. Aku menggeleng. Nggak usah, Mbak, cukup air putih. Dia mengangguk, lalu memanggil pelayan. Es krim coklat 1, air putih 1. Suasana hening beberapa saat. Aku menatapnya, dia menunduk. Aneh rasanya duduk berhadapan dengan selingkuhan suamiku dalam situasi seperti ini. Maaf ya, Mbak, ucapnya pelan, masih menunduk. Sebenarnya aku nggak enak hati ngajak ketemu. Tapi aku ngerasa dibohongi. Aku masih diam. Menunggu. Dia mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Iqbal bilang ke aku, Mbak yang minta pisah. Mbak yang udah nggak cinta sama dia. Katanya Mbak tinggal di rumah orang tua Mbak, dan Zafran ikut Mbak. Dia bilang dia kesepian, butuh teman. Aku tertawa pahit. Saking pahitnya, sampai Tias terkejut. Dia bilang aku di rumah orang tua? Tias, lihat aku. Lihat bajuku. Lihat kerudung lusuh ini. Apa aku kelihatan seperti perempuan yang punya orang tua kaya? Tias memandangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya melebar, seperti baru menyadari sesuatu. Tempat tinggalku kontrakan sempit, Tias. 2 kamar, dapur kecil, kamar mandi bocor. Zafran batuk-batuk 3 hari karena nggak bisa beli obat. Aku minta uang ke Iqbal buat periksa kandungan. Aku lagi hamil 4 bulan, tapi dia malah nyiram aku air comberan. Air comberan, Tias. Air mataku tumpah. Tak tertahankan lagi. Tias terpana. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dia bilang, kau yang hamil, kau yang tanggung jawab sendiri. Aku kan sudah bilang jangan sampai hamil. Aku meniru nada suara Iqbal dengan getir. Sementara uangnya, uang yang kuminta buat anak kami sendiri, dipakai buat kamu. Buat tas LV, buat gelang, buat kue tart di kafe. Tias menutup mulut dengan tangan. Matanya basah. Aku nggak tahu, Mbak. Aku nggak tahu sama sekali, bisiknya. Dia selalu cerita Mbak jahat. Mbak pelit. Mbak nggak pernah ngerti dia. Mbak sering marah-marah. Aku percaya dia. Kamu lihat aku sekarang, kataku. Apa aku kelihatan seperti perempuan jahat dan pelit yang sering marah-marah? Tias menggeleng lemas. Maafkan aku, Mbak. Aku nggak tahu. Aku cuma kesepian juga. Orang tuaku di Medan, aku merantau sendiri. Dia datang, baik, perhatian, kasih uang, aku pikir aku dapat laki-laki baik. Es krimnya datang, tapi tak disentuhnya. Aku minum air putihku pelan-pelan, berusaha menenangkan diri. Dia juga janji nikahi aku tahun depan. Lanjut Tias lirih. Katanya tahun ini masih ada halangan. Ternyata halangannya adalah Mbak. Aku menghela napas panjang. Dia nggak akan pernah nikahi kamu, Tias. Perceraian itu mahal dan ribet. Dia lebih suka punya istri di rumah yang nggak pernah protes, dan simpanan di luar yang bisa diberi uang sesekali. Tias mengusap air matanya dengan punggung tangan. Aku mau bantu Mbak. Beneran. Aku punya banyak bukti. Chat, foto, transferan uang. Iqbal sering transfer uang ke aku. Katanya buat modal usaha kecil-kecilan, tapi ujung-ujungnya buat foya-foya. Aku menatapnya tajam. Kamu mau jadi saksi kalau suatu saat nanti aku gugat cerai dia? Tias mengangguk mantap. Dia udah bohongin aku. Dia udah hancurin hidup Mbak. Aku nggak mau jadi bagian dari kehancuran itu lagi. Aku mau balas dendam. Aku menggeleng. Bukan balas dendam, Tias. Tapi keadilan. Aku cuma mau hidup yang layak buat anak-anakku. Tias membuka tas mahalnya. Ironis, tas dari uang suamiku, dan mengeluarkan ponsel. Ini, Mbak, semua chat. Foto-foto kita. Transferan. Aku kirim ke Mbak sekarang. Ponselku bergetar. Puluhan file masuk. Tapi satu syarat, Mbak, kata Tias serius. Nanti kalau Mbak sudah menang, Mbak harus balas baik-baik. Mbak harus bahagia. Biar dia tahu, dia nggak bisa hancurin orang seenaknya.
Aku tersenyum tipis. Senyum pertama dalam berbulan-bulan. Janji. Saat aku pamit pulang, Tias menggenggam tanganku. Mbak, satu lagi. Iqbal bilang dia ada lembur tiap Sabtu malam. Padahal dia di apartemen aku. Mbak tahu alamatnya. Aku menggeleng. Tias menulis di serbet kertas. Ini. Apartemen Emerald Tower, lantai 12, nomor 12G. Aku baru minggu lalu pindah ke situ. Dia yang bayar kontrakannya setahun. Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Bukti baru. Alamat persembunyian. Awas aja kalau dia bawa perempuan lain ke situ. Gerutu Tias. Pokoknya Mbak, kapan-kapan kita serbu bareng. Aku hampir tertawa. Lucu rasanya bersekongkol dengan selingkuhan suami. Tapi beginilah karma kadang bekerja. Melalui orang yang paling tak terduga. Di perjalanan pulang, aku membaca chat-chat yang dikirim Tias. Isinya memuakkan. Mas Iqbal bercerita tentang aku dengan sangat hina. Katanya aku, perempuan gak berguna, cuma bisa masak dan tidur. Mandul setelah Zafran, gak bisa memuaskan suami. Padahal semua dokter bilang aku sehat, dan kehamilan ini buktinya. Yang paling menyakitkan, dia bilang ke Tias, Zafran itu anak bodoh, mirip ibunya. Gak bakal jadi orang sukses. Aku menahan amarah yang membara. Zafran anak paling pintar di antara teman-teman sebayanya. Di posyandu, kader kesehatan selalu bilang Zafran perkembangan bicaranya cepat. Tapi karena kami tak punya uang, ia tak bisa sekolah di TK yang bagus. Sesampainya di kontrakan, aku memeluk Zafran erat. Mama sayang Zafran, bisikku. Zafran anak pintar, ya. Zafran mengangguk polos. Zafran sayang mama. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, ada kekuatan baru di dadaku. Aku punya bukti. Aku punya saksi. Aku punya alamat persembunyiannya. Malam harinya, Mas Iqbal pulang dengan wajah ceria. SAB, Mas dapat bonus. Besok kita beli baju baru buat Zafran. Ya. Aku hanya diam. Dalam hati aku berkata, bohong. Bonus atau uang untuk Tias yang gak jadi dipakai karena dia udah tahu kebenaran. SAB, kenapa diam? Tanyanya curiga. Lapar, Mas. Zafran juga, jawabku datar. Oh, nanti Mas beli nasi goreng, ya. Dia mengeluarkan ponsel dan mulai main game. Aku masuk ke kamar. Membuka lemari kecil tempatku simpan surat nikah dan KTP. Kuraba dokumen-dokumen itu. Ini senjataku. Besok, aku akan mulai menyusun langkah. Tapi sebelum itu, aku buka ponsel dan mengetik pesan ke Laras, sahabatku sejak SMA. Laras, aku butuh bantuan. Darurat. Pesan segera terkirim. Tak lama kemudian, balasan masuk. Ada apa? SAB? Cerita. Aku mengetik panjang lebar. Semua kejadian. Semua bukti. Semua rencana. Laras membalas dengan tegas. Besok aku jemput. Kita ke kantor polisi, terus ke pengacara yang aku kenal. Udah, jangan takut. Lo nggak sendiri. Aku memeluk ponsel itu erat. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa tidak sendirian. Malam itu, Zafran tidur nyenyak. Aku duduk di sampingnya, mengusap rambutnya yang halus. Janin di perutku bergerak, seperti ikut merasakan semangat baru ibunya. Kita akan baik-baik saja, nak, bisikku. Mama janji. Di ruang tengah, Mas Iqbal tertawa terbahak-bahak menonton video lucu di ponselnya. Dia tak tahu, di kamar sebelah, istri yang selalu ia rendahkan sedang menyusun rencana untuk merebut kembali hidupnya. Besok, pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu, aku bangun dengan tekad baja. Setelah semalaman membolak-balikan badan memikirkan semua bukti yang kudapat dari Tias, aku memutuskan untuk mengambil langkah pertama yang paling logis menurut pikiranku saat itu, menemui mertua. Mungkin ini keputusan bodoh. Tapi sebagai perempuan yang dibesarkan dalam budaya di mana orang tua adalah tempat mengadu terakhir, hatiku masih berharap ada keadilan di keluarga suamiku sendiri. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin setelah mendengar ceritaku, mereka akan menasihati Mas Iqbal. Mungkin mereka akan membela aku dan Zafran. Ah,
Betapa naifnya aku. Mas Iqbal sudah pergi sejak subuh. Katanya ada rapat penting. Aku hanya mengangguk. Tahu betul rapat seperti apa yang dimaksud. Zafran kumandikan, kubawakan baju paling bagus yang kami miliki. Baju koko putih pemberian Burina saat Idul Fitri lalu. Meski sudah kekecilan sedikit. Aku memakai gamis coklat yang sudah kusetrika habis-habisan, menutupi perut yang mulai membuncit dengan kerudung longgar. "Ma, kita mau kemana?" tanya Zafran polos sambil memegang tanganku. "Ke rumah nenek, sayang. Rumahnya papa." Zafran diam. Ia tak terlalu akrab dengan kakek neneknya. Mereka jarang menjenguk, meski rumahnya hanya 1 kecamatan dari kontrakan kami. Mungkin setengah jam naik angkot. Kami naik angkot pagi itu. Zafran duduk di pangkuanku sepanjang jalan. Matanya lelah tapi ia tak mengeluh. Dalam hati aku berdoa, semoga kali ini semuanya baik-baik saja. Rumah mertua berada di kompleks perumahan sederhana. Rumah tipe 36 dengan cat hijau pudar. Pagar besi yang mulai berkarat. Sebuah motor tua terparkir di teras. Aku menarik napas panjang sebelum menekan bel. Pintu dibuka oleh Bu Minah, ibu mertuaku. Perempuan parubaya dengan rambut disanggul sederhana dan daster motif bunga. Begitu melihatku, alisnya terangkat. "Loh, Sabina? Ngapain kesini pagi-pagi?" Aku menunduk sopan. "Maaf mengganggu, Bu. Saya ingin bicara." Matanya beralih ke Zafran yang bersembunyi di balik rokku. "Oh," Zafran ikut. "Masuklah." Kami masuk ke ruang tamu yang sempit. Pak Darman, ayah mertua, sedang duduk di kursi rotan sambil membaca koran. Kacamata bacanya bertengger di ujung hidung. Begitu melihatku, ia hanya mengangguk kecil lalu kembali ke korbannya. Tak ada senyum. Tak ada sapaan hangat. "Duduk," kata Bu Minah singkat sambil duduk di kursi sebelah suaminya. Aku duduk di sofa panjang yang keras. Zafran kupangku. "Jadi, ada perlu apa?" tanya Bu Minah langsung ke inti. Tak ada basa-basi. Aku menelan ludah. "Begini, Bu, Pak. Saya datang mau cerita tentang Mas Iqbal." Pak Darman menurunkan koran sedikit, melirik sekilas. "Kenapa? Dia nakal." Aku menggeleng. "Bukan nakal, Pak. Tapi, dia selingkuh." Suasana hening. Bu Minah dan Pak Darman saling pandang. "Maksudmu?" tanya Bu Minah dengan nada datar. Aku menghela napas, berusaha tenang. "Mas Iqbal punya perempuan lain. Namanya Tias. Dia ngasih uang ke perempuan itu, Bu. Padahal saya dan Zafran di rumah kekurangan. Zafran batuk-batuk sampai 3 hari. Saya minta uang buat periksa kandungan. Saya lagi hamil 4 bulan. Tapi Mas Iqbal malah marah-marah. Beliau nyiram saya." Suaraku tersendat. "Disiram air comberan, Bu." Bu Minah diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi. "Saya punya bukti, Bu." Aku buru-buru mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto-foto dari Tias. "Ini dia sama perempuannya di kafe. Ini bukti transfer uang. Ini chat." "Cukup." Suara Bu Minah memotong. Aku terkejut. "Cukup, Sabina. Simpan itu." Tapi aku belum selesai. "Bu, tolong lihat. Ini buktinya nyata. Saya nggak bohong." Kata siapa Iqbal selingkuh? Pak Darman angkat bicara. Suaranya berat. "Dari perempuan itu? Perempuan murahan yang mau-maunya sama laki-laki orang." Aku terpaku. "Tapi, Pak." "Sabina, dengar." Bu Minah mencondongkan badan. Wajahnya berubah sinis. "Kita tahu Iqbal. Dia anak baik. Nggak mungkin dia selingkuh. Lagi pula, kau ini cari gara-gara saja. Laki-laki wajar punya teman perempuan. Mungkin itu cuma teman kantornya." "Ini bukan teman kantor, Bu. Ini." "Kau jangan bikin masalah," potong Bu Minah keras. "Iqbal kerja keras cari nafkah buat kalian. Kau di rumah cuma masak, tidur, urus anak. Kau pikir gampang jadi laki-laki? Jadi suami?" Dadaku sesak. "Tapi Bu, saya nggak pernah minta lebih. Saya cuma minta. Kau sudah diberi rumah,
diberi makan, jangan bikin masalah, bentak Bu Minah. Lagi pula, kalau Iqbal sampai cari keluar, pasti ada sebabnya. Mungkin kau kurang melayani dia. Istri harus bisa memuaskan suami. Harus ngerti kodrat laki-laki. Aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, saya lagi hamil. Saya nggak bisa. Nah, itu dia, potong Bu Minah. Hamil terus. Zafran aja masih kecil, udah hamil lagi. Pantesan Iqbal cari keluar. Laki-laki butuh perhatian. Kalau istrinya sibuk hamil melulu, ya wajar dia cari yang lain. Pak Darman mengangguk setuju. Iya, Sabina. Kau juga harus introspeksi diri. Jangan mentang-mentang punya bukti, langsung nuduh suami selingkuh. Itu namanya durhaka. Durhaka. Kata itu seperti tinju yang menghantam ulu hatiku. Aku durhaka karena membela diri? Aku durhaka karena minta hak untuk anak-anakku? Pak, Bu, saya nggak durhaka. Saya cuma minta keadilan. Mas Iqbal nyiram saya air comberan. Itu KDRT. Itu pidana. KDRT apanya? Cibir Bu Minah. Suami mendidik istri itu wajar. Kau ini bawel, minta uang mulu, pasti Iqbal kesel. Makanya dia siram. Biar kau sadar diri. Zafran mulai merengek di pangkuanku. Ia pasti merasakan ketegangan di ruangan itu. Aku mengelus punggungnya pelan, berusaha menenangkan. Bu, lihat Zafran. Cucumu sendiri. Dia batuk-batuk sampai sekarang. Mas Iqbal nggak pernah beliin obat. Tapi untuk perempuan itu, dia beliin tas LV, gelang emas, kue mahal. Apa itu adil? Bu Minah melirik Zafran sekilas. Lalu mengalihkan pandangan. Itu urusan rumah tangga kalian. Urusan nafkah itu tanggung jawab suami. Tapi kalau suami milih ngasih ke orang lain, ya berarti ada yang salah dengan istrinya. Introspeksi diri, Sabina. Jangan selalu nuduh suami. Aku tak kuasa menahan air mata. Bu, saya cuma minta didengar. Saya cuma minta. Sudah, hardik Pak Darman. Koran dibanting ke meja. Jangan bikin ribut di sini. Kalau mau cerita, cerita sama polisi aja. Tapi ingat, kalau kau lapor polisi, malu keluarga besar. Zafran juga yang susah nanti. Cari bapak tiri. Ancaman terselubung. Aku paham maksudnya. Bu Minah menambahkan, sudah pulang sana. Jaga rumah tangga baik-baik. Jangan dengarkan hasutan setan. Iqbal suamimu, taati dia. Jangan pernah kau lawan. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Zafran kupangku erat. Terima kasih, Bu, Pak. Maaf mengganggu. Kembalikan uang pinjaman ke Bu RT itu juga. Teriak Bu Minah dari belakang. Jangan bikin malu keluarga dengan utang. Aku berjalan keluar dengan langkah limbung. Begitu pagar rumah mertua tertutup di belakangku, aku berlari kecil membawa Zafran. Air mata tumpah deras. Zafran ikut menangis meski tak tahu kenapa. "Ma, nangis kenapa?" Tanyanya sambil mengusap pipiku dengan tangan mungilnya. Aku tak bisa menjawab. Hanya memeluknya erat di pinggir jalan. Di bangku halte angkot yang sepi, aku duduk terisak. Dalam hatiku bergemuruh 1000 tanya. Bagaimana mungkin orang tua membela anaknya yang jelas-jelas salah? Bagaimana mungkin mereka melihat cucunya sakit tapi tak peduli? Bagaimana mungkin mereka menganggap KDRT sebagai hal yang wajar? Lalu aku ingat pesan Tias. Nanti kalau Mbak sudah menang, Mbak harus balas baik-baik. Mbak harus bahagia. Biar dia tahu, dia nggak bisa hancurin orang seenaknya. Ya, bahagia. Itu balas dendam terbaik. Aku mengusap air mata, menggendong Zafran, dan naik angkot pulang. Sepanjang jalan aku menatap langit Jakarta yang kelabu. Di atas awan, matahari pasti bersinar. Aku akan menemukan sinar itu. Untuk Zafran. Untuk janin ini. Untuk diriku sendiri. Tak ada dukungan dari mertua. Tapi tak apa. Aku masih punya Laras. Aku masih punya Tias. Ironis memang. Aku masih punya Burina. Aku masih punya Tuhan. Malam harinya, saat Mas Iqbal pulang dengan wajah ceria, aku sudah siap dengan skenario berbeda.
Aku tersenyum, menyambutnya seperti biasa. Masak mie instan untuk makan malam, itu saja yang bisa kuberikan. Dia tak tahu, di balik senyumku, ada api yang membara. Api yang akan membakar semua kepalsuan ini. SAB, Mas dapat kabar baik, serunya sambil makan. Bos janji naik gaji bulan depan. Alhamdulillah, Mas, jawabku datar. Kita beli kulkas baru, ya. Terus Zafran bisa les bahasa Inggris. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku berkata, naik gaji atau uang dari proyek korupsi yang kau lakukan? Atau dari utang ke sana kemari untuk membiayai gaya hidup Tias? Tapi aku diam. Aku tunggu waktu yang tepat. Malam itu, setelah Mas Iqbal tidur, aku membuka ponsel. Kukirim pesan ke Laras. Mertua nggak bantu, malah belain dia. Balasan Laras cepat. Udah kuduga. Sekarang rencana B, ke polisi dan pengacara. Aku jemput besok jam 9. Makasih, Lar. Sama-sama, SAB. Ingat, lo kuat. Lo ibu dari 2 anak. Lo pejuang. Aku tersenyum di kegelapan kamar. Di sampingku, Zafran tidur pulas dengan napas teratur. Janin di perutku bergerak pelan. Keluarga mertua mungkin memunggungiku. Tapi aku punya keluarga baru. Mereka yang peduli tanpa syarat. Perang belum dimenangkan. Tapi setidaknya, aku tak lagi berperang sendirian. 2 hari setelah kunjungan menyakitkan ke rumah mertua, aku menerima pesan dari Tias. Mbak, kita perlu ketemu lagi. Ada yang harus Mbak tahu. Aku membalas setuju. Kali ini kami sepakat bertemu di tempat yang lebih netral. Sebuah warteg dekat pasar, bukan kafe mahal seperti sebelumnya. Aku datang lebih awal, memesan es teh manis dan duduk di sudut. Tias datang setengah jam kemudian, dengan tampilan berbeda, tanpa make up tebal, memakai kaos oblong dan celana jeans biasa. Ia terlihat lebih manusiawi. Mbak, maaf lama. Macet, ucapnya sambil duduk. Aku mengangguk. Nggak apa-apa. Makan dulu. Ia memesan nasi pecel dan es jeruk. Aku hanya menemani, meski perutku mulai keroncongan. Uangku pas-pasan untuk ongkos pulang. Setelah pesanannya datang, Tias makan beberapa suap lalu meletakkan sendok. Matanya menerawang. Mbak, aku udah pikir-pikir lagi, katanya pelan. Aku mau minta maaf. Beneran. Aku sadar, aku udah jadi perusak rumah tangga Mbak. Meskipun aku dibohongi, tapi aku tetap salah. Aku diam, membiarkannya bicara. Iqbal datang ke hidup aku pas aku lagi paling rentan, lanjut Tias. Aku habis putus sama pacar yang udah 3 tahun. Rasanya hancur. Terus dia datang. Baik, perhatian, dewasa, punya pekerjaan mapan. Aku pikir ini jodohku. Ia menunduk. Dia cerita Mbak jahat. Mbak pemarah, pelit, gak ngurus anak. Katanya Mbak ninggalin dia dan Zafran. Jadi aku iba. Aku pikir dia korban pernikahan yang gagal. Kamu percaya aja? Tanyaku tanpa nada menghakimi. Tias mengangguk malu. Aku percaya. Karena aku butuh seseorang. Kesepian di rantau bikin kita kadang abai sama tanda-tanda bahaya. Angin sore berhembus pelan. Di warteg ini, kami berdua seperti 2 perempuan biasa yang sedang ngobrol. Bukan istri sah dan selingkuhan. Aku nggak nyalahin kamu, kataku akhirnya. Kamu korban kebohongan dia juga. Aku malah berterima kasih. Kamu berani ngirim pesan dan mau ketemu. Tias mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Mbak, aku mau tunjukin sesuatu. Ia mengeluarkan ponsel dan membuka galeri. Ini apartemen aku, yang Iqbal bayarin setahun. Aku melihat foto-foto apartemen mewah dengan interior modern. Lantai keramik mengilap, sofa kulit putih, televisi layar datar besar, kamar tidur dengan ranjang ukuran queen. Jauh berbeda dengan kontrakanku yang bocor di mana-mana. Bagus, kataku lirih. Ini yang bikin aku akhirnya curiga. Tias menggeser ke foto berikutnya. Struk ATM. Aku lihat struk ini di dompet dia pas lagi tidur di apartemen. Transferan ke aku 15 juta. Tapi ada juga transferan ke nama lain. Perempuan.
Aku menegakkan badan. Perempuan lain. Tias mengangguk. Namanya Dewi. Transfernya rutin. Tiap bulan 5 juta. Terus ada lagi nama Rani. 3 juta. Siapa lagi ini? Mbak? Apa Iqbal punya banyak? Dunia serasa berhenti berputar. Jadi bukan hanya Tias. Mas Iqbal punya lebih dari 1 selingkuhan. Mungkin ini baru yang terungkap. Mungkin masih banyak yang lain. Aku coba telusuri, lanjut Tias. Dari chat-chat lama yang sempat aku baca, Iqbal suka main di aplikasi kencan. Dia punya banyak teman perempuan. Katanya buat jaga-jaga. Aku tertawa pahit. Jaga-jaga buat apa? Apa aku serumit itu sampai dia butuh banyak cadangan? Mungkin dia nggak pernah puas, Mbak. Mungkin dia punya masalah sama dirinya sendiri. Tias menatapku serius. Aku udah putusin Iqbal, Mbak. Setelah ketemu Mbak kemarin, aku kirim pesan ke dia. Aku bilang aku tahu semuanya. Aku minta dia jangan hubungi aku lagi. Terus dia marah besar. Ngancem. Tapi aku blokir semua nomornya. Aku juga udah lapor ke manajemen apartemen. Minta mereka nggak kasih dia akses masuk. Biar dia tahu rasa. Aku terkejut. Kamu berani? Tias mengangguk tegas. Aku harus berani, Mbak. Hidup aku juga taruhannya. Aku nggak mau jadi simpanan orang selamanya. Aku mau mandiri. Mau cari laki-laki baik yang halal. Sesuatu di dadaku terasa hangat. Perasaan aneh. Mungkin ini yang namanya solidaritas antar perempuan yang tertipu. Terima kasih, Tias. Kamu lebih berani dari aku. Mbak justru yang paling berani, balas Tias. Mbak bertahan lama, masih kuat, masih mikirin anak-anak. Aku kagum. Kami terdiam. Suara warteg yang ramai mengisi kekosongan. Mbak, aku mau bantu lebih, ucap Tias tiba-tiba. Aku punya kenalan pengacara. Dia teman kuliahku dulu. Spesialis kasus perceraian dan KDRT. Mau aku kenalin? Hatiku berdebar. Sungguh. Tias mengangguk. Aku udah chat dia. Dia bersedia ketemu gratis konsultasi awal. Besok kalau Mbak bisa, aku antar. Aku hampir menangis. Tias, terima kasih. Nggak usah berterima kasih, Mbak. Aku cuma balas budi. Mbak udah buka mata aku tentang Iqbal. Sekarang giliran aku bantu Mbak lepas dari dia. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Memikirkan pertemuan besok dengan pengacara. Ini langkah besar. Ini langkah berani. Ini langkah yang bisa mengubah hidupku selamanya. Zafran tidur di sampingku dengan napas teratur. Batuknya mulai reda setelah rutin minum obat. Kuraba keningnya. Dingin. Syukurlah. Janin di perutku bergerak aktif. Seperti ikut merasakan kegelisahanku. Mas Iqbal belum pulang. Sudah jam 11 malam. Katanya tadi SMS ada lembur. Aku hanya membalas, iya mas, hati-hati. Tapi aku tahu, tak ada lembur. Mungkin dia sedang marah karena diblokir Tias. Mungkin dia sedang mencari pelarian baru di aplikasi kencan. Mungkin dia di mana saja, bersama siapa saja. Yang penting bukan di sini, bersama istri dan anaknya. Aku meraih ponsel, membaca lagi chat-chat yang dikirim Tias. Transferan ke Dewi, ke Rani, ke beberapa nama lain. Jumlahnya fantastis. Bisa untuk biaya persalinan, untuk sekolah Zafran sampai SMA, untuk renovasi rumah. Sementara kami di sini, hidup pas-pasan. Makan mie instan tiap hari. Zafran pakai baju bekas. Aku pakai kerudung lusuh. Amarah kembali membuncah. Tapi segera kuredam. Marah tak akan menyelesaikan masalah. Aku harus tenang. Harus strategis. Kubuka notes di ponsel, mulai menulis. 1. Bukti KDRT. Saksi tetangga, Burina. 2. Bukti perselingkuhan. Foto, chat, transferan dari Tias. 3. Bukti penelantaran. Zafran sakit, tak diberi uang berobat. 4. Saksi, Tias, mungkin Burina. 5. Pengacara, besok ketemu. Daftar itu memberiku sedikit ketenangan. Setidaknya,
Ada langkah konkret yang bisa dilakukan. Pukul 1 dini hari, Mas Iqbal pulang. Aku pura-pura tidur. Dia masuk kamar dengan bau alkohol dan parfum asing. Bukan parfum Tias, karena aku sudah hafal wangi Tias dari pertemuan kemarin. Ini parfum lain, lebih murahan. Dia merebahkan diri di ranjang tanpa mandi, langsung mendengkur dalam beberapa menit. Aku menahan napas, berusaha tidak menghirup bau asing itu. Di kegelapan, aku berbisik pelan. Sabarlah, Sabina. Sebentar lagi. Pagi harinya, Mas Iqbal bangun kesiangan. SAB, kenapa nggak bangunin? Gue telat rapat, bentaknya sambil buru-buru mandi. Aku diam, menyiapkan sarapan seadanya. Nasi goreng dari sisa nasi kemarin. Dia keluar dengan handuk melilit, masih mengomel. Istri apaan sih nggak bangunin suami? Maaf, Mas. Kirain Mas nggak masuk. Dia mendengus, cepat berpakaian, dan pergi tanpa sarapan. Pintu dibanting hingga Zafran terbangun. "Ma, Papa marah lagi?" tanyanya sayu. Aku mengelus rambutnya. "Nggak apa-apa, sayang. Papa cuma buru-buru." Setelah Zafran mandi dan sarapan, aku mengajaknya ke rumah Laras. Laras akan menjaganya saat aku ke kantor pengacara. Ia setuju dengan senang hati. "Lo tenang aja, SAB. Zafran aman sama aku. Fokus ke urusan lo," ucap Laras sambil menggendong Zafran yang sudah akrab dengannya. Aku mencium Zafran berkali-kali. "Mama pergi sebentar." "Ya, Nak? Mama urus sesuatu." "Mama balik?" tanyanya polos. "Pasti balik. Mama sayang Zafran." Di luar, Tias sudah menunggu dengan motor matiknya. "Ayo, Mbak." Kantor pengacaranya di daerah Kuningan. Sepanjang perjalanan, angin Jakarta yang panas menerpa wajah. Aku memeluk tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Fotokopi KTP, fotokopi surat nikah, foto-foto bukti, dan print screenshot. Senjata-senjataku. "Grogi, Mbak?" tanya Tias. "Grogi banget." "Wajar. Tapi Mbak pasti bisa." Kami tiba di sebuah gedung perkantoran sederhana. Lantai 3, sebuah ruangan dengan papan nama, Kantor Hukum Sari Dewi Krekan. Seorang wanita muda berjilbab menyambut kami. "Halo, Tias. Senang bertemu lagi." Mereka bersalaman hangat. "Ini Mbak Sabina," kata Tias memperkenalkanku. "Bu Sari." Demikian ia memperkenalkan diri, memandangku dengan ramah. "Silakan masuk, Mbak. Kita bicara santai saja." Ruangannya sederhana tapi nyaman. Ada meja kerja, rak buku penuh dengan literatur hukum, dan beberapa kursi tamu. Aku duduk dengan canggung. "Jadi, Mbak Sabina, ceritakan dari awal," ucap Bu Sari siap mencatat. Aku menarik napas, lalu bercerita. Semuanya. Dari awal pernikahan, kelahiran Zafran, perubahan sikap Mas Iqbal, kekerasan verbal dan fisik, perselingkuhan yang terungkap, hingga pertemuanku dengan Tias. Kadang suaraku tersendat, kadang air mata tak tertahankan. Tapi aku terus bercerita. Bu Sari mendengarkan dengan saksama. Sesekali bertanya detail. Sesekali mencatat. Wajahnya serius tapi penuh empati. Setelah aku selesai, ia meletakkan pulpen. "Mbak Sabina, kasus Mbak ini kuat. Ada KDRT, ada perselingkuhan, ada penelantaran. Dengan bukti-bukti yang Mbak punya, kita bisa ajukan gugatan cerai plus tuntutan pidana." "Pidana?" Aku terkejut. "Iya. Penyiraman air comberan itu bisa dikategorikan sebagai penghinaan dan kekerasan fisik. Itu masuk UU KDRT. Pelakunya bisa dipenjara maksimal 5 tahun. Dadaku berdegup kencang. Penjara. Mas Iqbal bisa masuk penjara. Tapi Mbak, harus siap mental, lanjut Bu Sari. Prosesnya panjang. Akan ada mediasi, sidang demi sidang. Mbak juga harus siap dengan kemungkinan keluarga Mbak atau pihak suami menekan." Aku mengangguk mantap. "Saya siap, Bu. Demi anak-anak saya." "Bagus." Bu Sari tersenyum. "Kalau begitu, kita mulai prosesnya. Saya akan siapkan gugatan. Besok Mbak bawa dokumen asli ke sini. Kita fotokopi dan legalisir.
Berapa biayanya, Bu? Tanyaku cemas. Tias menyela. Udah Mbak, biaya hukumnya aku yang tanggung. Aku terkejut. Tias, nggak mungkin. Itu uang dari Iqbal juga, Mbak. Tias tersenyum sinis. Biarlah uang haram itu dipakai buat sesuatu yang halal. Buat bantu Mbak lepas dari dia. Bu Sari mengangguk setuju. Itu ide bagus. Mbak Sabina, terima kasihnya dengan memenangkan kasus ini dan memulai hidup baru. Aku menatap Tias. Perempuan yang tadinya kupandang sebagai musuh, kini menjadi sekutu terkuatku. Hidungku kembali perih. Terima kasih, Tias. Beneran. Nggak usah, Mbak. Tias menggenggam tanganku. Kita sama-sama perempuan. Harus saling bantu. Sore harinya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada takut, ada harap, ada lega. Langkah hukum sudah dimulai. Tak bisa mundur lagi. Saat memasuki kontrakan, Mas Iqbal sudah duduk di ruang tengah. Wajahnya merah, matanya membelalak. Ia memegang ponselku. Dari raut wajahnya, aku tahu. Ia sudah membaca semua. Jadi kau mikirin gugat cerai? Teriaknya sambil melempar ponselku ke lantai hingga pecah. Zafran menjerit ketakutan. Aku memeluk Zafran erat. Kali ini, aku tak menunduk. Aku menatap matanya. Iya, Mas. Aku gugat cerai. Dia terkejut. Mungkin tak menyangka aku berani melawan. Kau berani? Aku berani, Mas. Demi anak-anakku. Demi diriku sendiri. Dia melangkah maju, tangan terangkat hendak memukul. Tapi aku mundur, membuka pintu, dan berteriak sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Pak RT! Bu RT! Tolong! Beberapa tetangga keluar. Bu Rina datang dengan wajan di tangan. Mas Iqbal terkejut, mundur selangkah. Ada apa, Sabina? Teriak Bu Rina. Dia mau mukul saya, Bu. Wajah Mas Iqbal merah padam. Di depan banyak saksi, ia tak berbuat banyak. Ia hanya mendengus, masuk ke kamar, dan membanting pintu. Bu Rina menghampiriku. Kamu nggak apa-apa, Nak? Aku menggeleng. Meski tubuhku gemetar hebat. Zafran menangis di pelukanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di rumah Bu Rina bersama Zafran. Kontrakan ku tinggalkan. Mas Iqbal ku biarkan mengamuk sendiri di sana. Dalam gelap, Zafran bertanya lirih. "Ma, Papa jahat ya?" Aku mengelus rambutnya. "Iya, Nak. Tapi nanti, kita nggak akan tinggal sama Papa lagi. Kita akan hidup bahagia. Mama janji." Zafran diam sebentar. Lalu berkata, "Zafran sama Mama aja. Papa nggak usah." Air mataku tumpah. Tapi kali ini, air mata kelegaan. Perlawanan sudah dimulai. Dan aku tak akan mundur. Tak peduli seberapa berat jalannya. Untuk Zafran. Untuk janin ini. Untuk diriku sendiri. 3 hari aku dan Zafran mengungsi di rumah Bu Rina. Rumahnya sederhana, hanya petak berukuran 6x9 meter yang dihuni bersama suami dan 3 anaknya. Tapi Bu Rina dengan lapang dada memberi kami tempat di ruang tamu, beralaskan tikar pandan tua dan 1 bantal untukku dan Zafran berdua. "Gak apa-apa, Nak, anggap aja rumah sendiri," kata Bu Rina setiap kali aku minta maaf karena merepotkan. Tapi hatiku tak tenang. Setiap malam aku memikirkan kontrakanku, Mas Iqbal, dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ponselku hancur dilemparnya. Jadi aku tak bisa dihubungi siapapun. Tapi mungkin itu baik. Setidaknya, untuk sementara, aku tak perlu mendengar ancaman atau bujuk rayunya. Hari keempat, saat Bu Rina pergi belanja ke pasar, seseorang mengetok pintu. Aku mengintip dari jendela. Laras. Sahabatku itu berdiri dengan wajah cemas, memegang sesuatu di tangannya. Aku segera membuka pintu. "Lar, kok tahu aku di sini?" Bu Rina kasih tahu. "Aku udah nyari ke kontrakan kamu, tapi kosong. Terus ketemu Bu Rina di warung." Dia cerita. Laras memelukku erat. "Lo nggak apa-apa, SAB?" Aku menggeleng. "Aku baik-baik aja. Zafran juga." Laras masuk,
duduk di ruang tamu sederhana. Ia meletakkan bawaannya, sebuah tas plastik berisi ponsel baru. Ini buat lo. Nomor baru. Biar nggak bisa dihubungi Iqbal. Gue juga udah simpen nomor-nomor penting. Pengacara, Tias, Burina, dan gue sendiri. Aku terharu. Lar, ini mahal. Udah, terima aja. Gue nggak tega liat lo susah. Laras meraih tanganku. Gimana proses hukumnya? Aku menghela napas. Pengacara udah siapkan gugatan. Tapi aku belum kasih dokumen asli. Semua masih dikontrakan. Dikontrakan? Lo ninggalin dokumen penting di situ. Aku mengangguk lesu. Waktu kabur, aku cuma bawa zafran dan baju seadanya. Gak kepikiran bawa dokumen. Laras menghela napas panjang. Berarti lo harus balik ke kontrakan. Aku takut, Lar. Aku temenin. Sekarang. Sore itu, Laras mengantarku ke kontrakan. Kami datang saat jam kerja, berharap Mas Iqbal belum pulang. Kunci kontrakan masih ada di tasku. Syukurlah, tak ketinggalan. Kami masuk perlahan. Kontrakan tampak berantakan. Pakaian kotor berserakan, piring kotor menumpuk di wastafel, bau rokok dan alkohol menyengat. Mas Iqbal jelas tak membersihkan apapun selama aku pergi. Aku segera menuju lemari kecil tempatku menyimpan dokumen. Kutarik laci. Kosong. Jantungku berdebar. Kubuka laci satunya lagi. Kosong. Semua laci kubuka. Lemari pakaian kubongkar. Di bawah tempat tidur kucoba. Tak ada. Dokumen-dokumen itu, KTP, kartu keluarga, surat nikah, akta kelahiran Zafran, semua hilang. Dia ambil, Lar, bisikku lemas. Iqbal ambil semua dokumen. Laras memucat. Berarti dia tahu rencana lo. Aku nggak tahu. Mungkin dia baca chat di ponselku sebelum ngelempar. Kami terdiam. Di ruang tengah, aku melihat ponselku yang hancur masih tergeletak di lantai. Layarnya pecah berkeping-keping, seperti hatiku saat ini. SAB, kita harus cari cara lain, ucap Laras. Dokumen bisa diurus lagi. Yang penting lo dan Zafran selamat. Tapi aku tahu, mengurus dokumen baru butuh waktu. Birokrasi di negeri ini lama dan berbelit. Dan tanpa dokumen, proses cerai terhambat. Saat kami hendak pergi, pintu kontrakan terbuka. Mas Iqbal berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah, matanya liar. Ia memegang botol bir, masih ada isinya setengah. Loh, kamu balik? Tanyanya dengan nada mengejek. Kangen sama suami. Laras sigap berdiri di depanku. Iqbal, kami cuma ambil barang. Nggak perlu ribut. Ribut? Ia tertawa sinis. Aku nggak ribut. Justru aku mau ngomong baik-baik sama istriku. Ia melangkah masuk, mendekat. Aku mundur ke belakang Laras. SAB, kamu jangan gugat cerai, katanya, nadanya berubah lembut. Lembut palsu yang dulu sering kudengar setelah KDRT. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa gue? Kamu pikir kamu bisa cari uang sendiri dengan hamil gede? Kamu pikir Zafran bisa sekolah tanpa biaya dari aku? Aku diam, tapi dalam hati, kata-katanya mulai merayap masuk. Memang, apa iya aku bisa bertahan sendiri? Dengan perut besar begini, siapa yang mau mempekerjakanku? Zafran butuh biaya sekolah. Janin ini butuh biaya persalinan. Kamu balik aja, lanjut Iqbal. Aku janji bakal berubah. Nggak bakal kasar lagi. Kita mulai dari awal. Laras menyela, omong kosong. Lo udah bohong berkali-kali, Iqbal. Masa kami percaya? Iqbal memicingkan mata. Laras, ini urusan rumah tangga gue. Lo jangan ikut campur. Ini urusan sahabat gue. Jadi gue ikut campur. Mereka berdebat sengit. Tapi aku tak mendengar. Pikiranku kacau. Ragu mulai merayap. Siapa aku ini? Ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Hamil anak kedua. Tinggal di kontrakan murah. Tanpa ijazah. Aku cuma lulusan SMA. Dan itu pun tak dibawa karena dokumen hilang. Bisakah aku bertahan? Iqbal melihat keraguanku. Ia mendekat, meraih tanganku.
Sentuhannya dingin. SAB, Please. Balik. Zafran butuh bapaknya. Anak dalam perut kamu butuh bapaknya. Jangan egois. Egois. Kata itu seperti tamparan. Selama ini, siapa yang egois? Dia yang menghabiskan uang untuk selingkuhan. Atau aku yang minta hak untuk anak-anakku? Aku menarik tanganku. Mas, dokumen di mana? Wajahnya berubah. Dokumen apa? KTP, KK, surat nikah. Semua hilang dari lemari. Dia tersenyum sinis. Oh, itu. Aku simpan di tempat aman. Biar nggak dipakai buat hal-hal nggak bener. Laras mendesis. Tuh kan, sengaja disembunyiin. Iqbal mengabaikannya. Matanya tetap padaku. SAB, aku nggak mau cerai. Kamu istriku. Selamanya. Dan kamu nggak akan bisa cerai tanpa dokumen itu. Ancaman halus. Tapi jelas. Aku menatap matanya. Di balik senyumnya, ada kebencian. Di balik kata-kata manisnya, ada kekuasaan yang ingin ia pertahankan. Kamu pikir, dengan nyembunyiin dokumen, aku bakal takluk? Tanyaku pelan. Dia mengangkat bahu. Bukan takluk, tapi sadar. Kamu gak punya apa-apa tanpa aku. Udara di ruangan itu terasa berat. Laras memegang lenganku, siap menarikku pergi kapan saja. Tapi aku tak bergerak. Aku hanya menatap suamiku. Laki-laki yang dulu kupuja, yang kini jadi sumber ketakutanku. Mas, aku minta dokumen itu, kataku tegas. Enggak. Mas, ini hak aku. Hak Zafran. Hak anak dalam perut aku. Kamu gak punya hak apa-apa. Semua hak ada di tanganku sebagai suami. Aku menarik napas panjang. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik. Aku meraih tangan Laras, dan kami berjalan keluar. Dari belakang, suara Iqbal terdengar. Kamu akan balik juga, SAB. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Kau perempuan lemah. Aku terus berjalan. Tidak menoleh. Tidak menjawab. Tapi kata-katanya menggema di kepala. Perempuan lemah. Tak bisa hidup tanpanya. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Zafran tidur di sampingku dengan nyenyak. Tak tahu pergulatan batin yang terjadi di hati ibunya. Aku memandangi langit-langit rumah Burina, berpikir keras. Mungkin Iqbal benar. Mungkin aku tak bisa hidup sendiri. Dengan modal apa? Dengan ijazah SMA yang bahkan tak kubawa? Dengan perut hamil besar? Dengan Zafran yang masih butuh perhatian penuh? Air mata mulai mengalir. Aku menggigit bibir, berusaha tak bersuara. Tiba-tiba, ponsel baruku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. SAB, ini Tias. Jangan menyerah. Aku tahu lo lagi down. Tapi lo harus ingat, lo perjuangkan Zafran dan calon bayi lo. Bukan diri lo sendiri. Mereka butuh lo kuat. Kalau lo menyerah, mereka yang rugi. Aku dan Laras di sini buat lo. Kamu nggak sendiri. Jangan percaya kata-kata Iqbal. Dia cuma mau lo kembali biar bisa terus mengendalikan lo. Lo perempuan hebat. Jangan lupa itu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dan setiap kali, kekuatan kecil merayap masuk ke dadaku. Lo perempuan hebat. Benarkah? Aku tak merasa hebat. Aku merasa takut. Tapi mungkin, keberanian bukan soal tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Kubalas pesan itu. Makasih, Tias. Aku akan coba. Pesan berikutnya masuk cepat. Bukan coba. Lakukan. Besok kita urus dokumen baru ke kelurahan. Aku jemput jam 8. Aku tersenyum tipis di gelap. Baiklah. Besok, kita mulai lagi. Pagi harinya, Tias datang tepat waktu. Bersama Laras, kami pergi ke kelurahan. Tapi ternyata urus dokumen tak mudah. Petugas kelurahan meminta surat keterangan kehilangan dari polisi. Kami ke polsek, minta surat keterangan. Di polsek, diminta laporan resmi. Buat laporan resmi, butuh KTP asli yang hilang. Lingkaran setan. Aku hampir menyerah. Tapi Tias tak mau kalah. Ia telepon kenalannya, minta bantuan.
2 jam kemudian, seorang petugas muda membantu kami membuat laporan berdasarkan informasi seadanya. Tapi Bu, ini sifatnya sementara. Jelasnya, Ibu tetap harus urus ulang KTP nanti setelah punya dokumen pendukung. Setidaknya, ada kemajuan. Dengan surat laporan polisi, kami kembali ke kelurahan. Di sana, petugas memproses pembuatan kartu keluarga baru. Ini untuk suami juga? Tanya petugas. Aku ragu. Tidak, hanya untuk saya dan anak. Tapi Bu, idealnya satu keluarga. Suami saya meninggal. Potongku cepat. Tias dan Laras terkejut, tapi diam. Petugas itu mengangguk simpati. Oh, turut berduka, Bu. Baik, kami proses untuk ibu dan anak saja. Bohong. Tapi untuk apa? Hidup ini sudah terlalu rumit untuk dijalani dengan kejujuran mutlak. Mas Iqbal sudah mati bagiku. Mati secara moral. Mati sebagai suami dan ayah. Sore harinya, kami keluar dari kelurahan dengan selembar surat keterangan. Kakak sementara yang akan diproses menjadi kakak baru dalam 2 minggu. Langkah pertama selesai. Ucap Laras lelah tapi puas. Besok kita urus KTP baru. Tambah Tias. Aku memandang mereka berdua. 2 perempuan yang tak kukenal setahun lalu. 1 istri sah yang tertipu. 1 selingkuhan yang tersadar. Bersama, mereka menjadi penyelamatku. Makasih. Bisikku. Makasih banyak. Udah, jangan cengeng, goda Laras. Ini baru awal. Ya, ini baru awal. Tapi setidaknya, awal yang baik. Malam harinya, saat aku sedang menyuapi Zafran bubur, seseorang mengetok pintu rumah Bu Rina. Bu Rina yang membuka. Seorang anak kecil, mungkin kurir, memberi amplop coklat. Bu Sabina, panggil Bu Rina. Aku menghampiri. Amplop itu kubuka. Isinya, fotokopi semua dokumenku. KTP, KK, surat nikah, akta Zafran. Semua. Dan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan. Kembalikan uang yang sudah aku keluarkan untuk Tias. Baru dokumen asli kau dapatkan. Atau kau bisa cari sendiri di antara tumpukan sampah yang sudah aku buang. Mas Iqbal. Ia sengaja memfotokopi dokumenku, lalu membuang aslinya ke sampah. Ini bukan hanya tentang dokumen. Ini tentang kekuasaan. Ini tentang mempermainkanku. Tapi ia lupa satu hal. Dengan fotokopi ini, aku bisa mengurus dokumen baru. Lama, tapi bisa. Ia pikir aku akan menyerah, justru ini membuatku makin yakin. Aku memegang fotokopi itu erat. Makasih, Mas, bisikku. Makasih udah makin nguatin tekadku. Keesokan harinya, dengan fotokopi itu, kami kembali ke kelurahan. Proses jadi lebih mudah. 2 minggu lagi, kakak baru jadi. Sebulan lagi, KTP baru terbit. Setelah itu, tak ada lagi yang bisa menahanku. Perlahan tapi pasti, aku membangun hidup baru dari puing-puing kehancuran. Berat, tapi bersama Laras dan Tias, terasa lebih ringan. Malam-malam berikutnya, Zafran tak lagi bertanya tentang papanya. Ia hanya bertanya, "Ma, besok main sama Tante Laras lagi?" "Iya, sayang." "Tante Tias juga?" "Iya." Zafran tersenyum, lalu tertidur. Aku mengelus rambutnya, lalu perutku yang makin membesar. Di luar, suara jangkrik bernyanyi riang. Malam tak lagi menakutkan. Keputusan sulit sudah kuambil. Dan aku tak akan menyesal. Perjuangan masih panjang. Tapi aku siap. Bulan kelima kehamilanku. Perutku semakin membesar. Dan berat badan mulai terasa di mana-mana. Setiap pagi, aku bangun dengan punggung pegal dan mual yang tak kunjung reda. Tapi aku tak boleh berhenti. Zafran butuh makan. Janin ini butuh gizi. Dan perjuangan hukum butuh energi. Laras dan Tias bergantian menjagaku. Kadang mereka membawakan lauk pauk, kadang mereka membantu mengurus Zafran. Aku benar-benar tak tahu bagaimana hidup tanpanya mereka. Tapi ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Mas Iqbal belum menyerah. Setiap beberapa hari, ada saja orang yang kukirimnya datang ke rumah Bu Rina. Kadang tukang ojek dengan pesan singkat, "Istri durhaka, cepat pulang."
Kadang anak kecil dengan amplop berisi uang 50.000 dan catatan. Ini buat Zafran. Pulanglah. Kadang tetangga kontrakannya yang lama menyampaikan pesan, Mas Iqbal minta maaf. Dia janji nggak akan ulangi. Bu Rina selalu mengusir mereka dengan sapu. Tapi setiap kali pesan itu datang, hatiku sedikit goyah. Bukan karena aku percaya Iqbal bisa berubah. Aku tahu dia tak akan. Tapi karena kata-katanya tentang ketidakmampuanku bertahan hidup sendiri selalu terngiang. Malam-malam sunyi, saat Zafran sudah tidur dan rumah Bu Rina sepi, aku sering bertanya pada diri sendiri, mampukah aku? Dengan uang pas-pasan, dengan 2 anak, tanpa pekerjaan tetap. Tapi setiap kali keraguan itu datang, aku ingat foto-foto Iqbal dengan Tias. Aku ingat transferan ke Dewi dan Rani. Aku ingat siraman air comberan. Aku ingat kata-katanya, lo perempuan lemah. Dan amarah itu kembali membangkitkan semangatku. Suatu sore, saat sedang membantu Bu Rina menjemur pakaian di belakang, seseorang datang. Bukan kurir atau tetangga. Ipar perempuanku, Mbak Yuni, kakak perempuan Iqbal. Aku terkejut. Hubungan kami tak pernah dekat. Ia jarang menjenguk, apalagi menanyakan kabar. Kedatangannya pasti ada maksud. Sabina, sapanya datar. Mbak Yuni, ada apa? Bibirnya mengerut. Bisa ngobrol sebentar? Kami duduk di ruang tamu. Bu Rina menyuguhkan teh, lalu pergi ke dapur. Mungkin siap sedia kalau ada masalah. Mbak Yuni menatapku lama. Kamu hamil berapa bulan? 5, Mbak. Ia menghela napas. Iqbal bilang kamu gugat cerai dia. Aku mengangguk. Kamu yakin? Dengan hamil gede begini, ngurus anak sendirian. Pertanyaan yang sama. Lagi-lagi keraguan. Tapi kali ini, aku punya jawaban. Mbak, saya lebih takut kalau tetap sama dia. Zafran trauma lihat bapaknya marah-marah. Saya trauma disiram air comberan tiap minta uang. Mending sendiri daripada terus-terusan disakiti. Mbak Yuni diam. Matanya menerawang. Lalu ia berkata pelan, sebenarnya aku tahu Iqbal itu bagaimana. Aku kakaknya, masa nggak tahu? Dari kecil dia sudah suka marah-marah kalau nggak dapat keinginan. Orang tua selalu nurutin. Makanya dia tumbuh jadi egois. Aku terkejut. Ini pertama kalinya seorang anggota keluarga Iqbal mengakui keburukannya. Aku nggak bisa bantu banyak, Sabina, lanjut Mbak Yuni. Orang tua kita selalu belain Iqbal. Tapi setidaknya, aku nggak akan halangi kamu. Malah, aku mau ngasih ini. Ia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Aku mengenalinya. Amplop yang sama seperti yang dikirim Iqbal dulu, tapi lebih tebal. Ini fotokopi KTP, KK, dan surat nikah yang asli. Iqbal nyimpen di rumah orang tua. Aku fotokopiin diam-diam. Semoga membantu. Aku hampir menangis. Mbak Yuni. Udah, jangan nangis. Cepet urus dokumen baru. Jangan biarin dia terus mengendalikan kamu. Ia berdiri, siap pergi. Tapi sebelum keluar, ia berbisik. Oh ya, Iqbal sekarang tinggal di apartemennya Tias. Katanya sih mau nebeng. Tapi aku tahu dia diusir dari kontrakan karena nunggak bayar listrik 3 bulan. Sekarang dia nganggur. Dipecat dari kantor karena korupsi. Kabar itu seperti air segar di padang gurun. Karma mulai bekerja. Malam harinya, setelah Mbak Yuni pulang, aku memeluk fotokopi baru itu erat. Dengan ini, proses hukum bisa berjalan lebih cepat. Kukirim pesan ke Bu Sari, pengacaraku. Bu, saya punya dokumen pendukung. Besok bisa ketemu? Bu Sari membalas cepat. Bisa. Jam 10 di kantor. Pagi harinya, Tias mengantarku ke kantor pengacara. Sepanjang jalan, aku cerita tentang Mbak Yuni. Tias tersenyum. Itu tanda baik, Mbak. Semesta mulai berpihak. Bu Sari menerima kami dengan senyum. Setelah melihat dokumen-dokumen itu, ia mengangguk puas. Ini sangat membantu, Mbak. Dengan ini, kita bisa daftarkan gugatan minggu depan. Sidang perdana mungkin 2 minggu lagi. Jantungku berdebar. Sidang. Kata itu terdengar menakutkan sekaligus membebaskan.
Tapi Mbak harus siap, lanjut Bu Sari. Di sidang nanti, Mbak akan bertemu Iqbal. Mungkin juga keluarganya. Mereka akan mencoba menekan Mbak, mungkin juga memojokkan. Mbak harus kuat. Aku menarik napas dalam. Saya siap, Bu. Bagus. Sekarang, mari kita siapkan berkasnya. 2 minggu kemudian, sidang perdana digelar. Aku datang dengan Laras dan Tias di sampingku. Zafran kutitipkan pada Bu Rina. Perutku sudah 6 bulan, gerakanku agak terbatas, tapi semangatku membara. Di ruang sidang, aku melihat Mas Iqbal. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, kumal, bajunya kusut. Tak ada wangi parfum mahal. Tak ada senyum sombong. Matanya cekung, seolah tak tidur berhari-hari. Di sebelahnya, ada Bu Minah dan Pak Darman. Mereka melirikku dengan tatapan tajam, penuh kebencian. Aku alihkan pandangan. Hakim memasuki ruangan. Sidang dimulai. Bu Sari membacakan gugatan. Perceraian dengan alasan KDRT dan perselingkuhan, disertai bukti-bukti. Foto-foto Iqbal dengan Tias, chat mesra, transferan uang, saksi dari tetangga tentang KDRT. Wajah Iqbal pucat pasi. Bu Minah berteriak, "Itu fitnah. Fitnah." Hakim mengetuk palu. "Ibu, tenang. Ini ruang sidang." Tias dipanggil sebagai saksi. Dengan suara tegas, ia menceritakan semuanya. Awal pertemuannya dengan Iqbal, kebohongan tentang status pernikahan, transferan uang, hingga pertemuannya denganku dan keputusannya untuk membantu. Bu Minah hampir menyerang Tias, tapi ditahan petugas. Ruang sidang gaduh. Hakim kembali mengetuk palu. Sidang diskors 15 menit. Di ruang tunggu, Tias memegang tanganku. "Mbak, kita akan menang." Bu Minah mendekat, wajahnya merah padam. "Kau perusak rumah tangga. Dasar perempuan murahan." Tias tenang. "Bu, saya memang salah. Tapi anak ibu yang cari saya. Suami Mbak Sabina yang bohong ke saya. Saya cuma bicara jujur di sana." "Diam," teriak Bu Minah. Pak Darman menarik istrinya. "Sudah, Min. Kita pulang." Mereka pergi dengan langkah gontai. Iqbal bahkan tak berani menatapku. Sidang kedua, seminggu kemudian. Iqbal membawa pengacara baru. Murah, kata Laras, karena uangnya sudah habis. Pengacara itu mencoba membantah semua bukti, tapi tak berkutik. Bu Rina naik sebagai saksi. Ia menceritakan malam aku kabur ke rumahnya, kondisi Zafran yang batuk-batuk, dan ceritaku tentang siraman air comberan. "Saya lihat sendiri bekas air di bajunya," ucap Bu Rina. "Bau comberan itu masih nempel. Perempuan hamil disiram air comberan oleh suaminya sendiri. Mana ada istri tega difitnah kalau itu nggak benar." Hakim mengangguk, mencatat. Sidang ketiga, putusan sementara. Hak asuh anak jatuh ke ibuku, nafkah anak ditanggung suami, dan proses cerai dilanjutkan. Iqbal diminta membayar nafkah anak sebesar 2 juta per bulan. Ia hanya bisa tertunduk. Bu Minah menangis histeris di luar ruang sidang. "Anakku hancur karena kau, Sabina. Ini balas dendam kau." Aku mendekatinya pelan. "Bu, ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Saya cuma minta hak saya dan cucu ibu. Ibu sendiri yang pilih membela anak ibu meski dia salah. Jadi, terima kasih sudah membuka mata saya." Bu Minah terpaku, lalu menangis lagi. Di luar pengadilan, Iqbal menghampiriku. Tangannya gemetar, bajunya makin kusut. "SAB, SAB, please. Jangan lanjutkan. Aku nggak punya apa-apa lagi. Dipecat, ditinggal Tias, diusir apartemen. Sekarang harus bayar nafkah anak. Aku nggak sanggup." Aku menatapnya. Laki-laki ini, yang dulu sangat perkasa di mataku, kini hancur berkeping-keping. "Mas, dulu aku minta uang buat periksa kandungan. Kamu siram aku air comberan. Kamu bilang, kau yang hamil, kau yang tanggung jawab sendiri. Sekarang aku tanggung jawab sendiri. Kamu juga harus tanggung jawab sendiri atas pilihanmu. Tapi SAB. Selamat tinggal, Mas. Jangan cari aku lagi."
Aku berbalik, bergabung dengan Laras dan Tias. Mereka memelukku. Di dalam hatiku, ada kelegaan luar biasa. Juga sedikit rasa iba, tapi tak cukup untuk membuatku kembali. Malam harinya, kami rayakan kemenangan kecil di rumah Bu Rina. Bu Rina masak ayam goreng dan sambal kesukaanku. Laras bawa kue bolu. Tias bawa jus jambu. Zafran tertawa riang bermain dengan anak-anak Bu Rina. Perutku bergerak-gerak, seperti ikut senang. Lo hebat, SAB, ucap Laras sambil mengangkat gelas. Dari perempuan lemah yang disiram air comberan, sekarang jadi pejuang tangguh. Aku tersenyum. Aku masih lemah, Lar. Tapi aku belajar. Lemah itu bukan berarti nggak bisa melawan. Tias menimpali. Mbak, ini baru awal. Masih panjang perjuangan. Tapi kita di sini, selalu. Aku memandang mereka, sahabat setia, mantan selingkuhan yang jadi sekutu, tetangga baik hati. Di luar sana, mungkin masih banyak badai. Tapi malam ini, aku bersyukur. Untuk Zafran. Untuk janin ini. Untuk diriku sendiri. Untuk perempuan-perempuan hebat di sekelilingku. Perlawanan tak selalu tentang teriak dan pukul. Kadang, perlawanan adalah tentang bertahan. Tentang bangkit setiap kali jatuh. Tentang memilih jalan benar meski berat. Dan aku, Sabina, telah memilih jalanku. Tak akan mundur lagi. 6 bulan setelah sidang terakhir, hidupku berubah total. Kirana, bayi perempuanku, telah lahir dengan selamat. Bulan lalu, saat kontraksi pertama datang, Laras dan Tias bergantian menggendongku ke rumah sakit. Bu Rina menjaga Zafran di rumah. Aku melahirkan dengan tabah, tanpa suami di sampingku, tapi dikelilingi perempuan-perempuan hebat yang menjadi keluarganya yang baru. Saat Kirana pertama kali kuletakkan di dadaku, aku menangis. Bukan sedih, tapi haru. Aku berhasil. Aku melahirkan anak ini sendirian, tapi tak sendiri. Dan janjiku dalam hati, Kirana akan tumbuh tanpa melihat ibunya disakiti, tanpa trauma, tanpa takut pada ayahnya sendiri. Putusan cerai keluar sebulan setelah Kirana lahir. Hakim memutuskan perceraian dengan seluruh tuntutanku dikabulkan. Hak asuh Zafran dan Kirana jatuh padaku. Nafkah anak 2 juta per bulan harus dibayar Iqbal. Dan sebagai tambahan, ia diwajibkan membayar ganti rugi atas KDRT yang dilakukannya. Tapi kabar paling mengejutkan datang dari persidangan pidana. Ternyata, laporanku tentang KDRT diproses terpisah. Dan karena bukti kuat, saksi Bu Rina, foto-foto, dan rekaman suara, Iqbal divonis 1 tahun penjara. Saat membaca vonis itu di koran, yang dibelikan Laras, tanganku gemetar. Bukan takut, tapi lega. Keadilan benar-benar ada. 3 bulan kemudian, aku menerima kiriman uang dari pengacara. Nafkah anak dan ganti rugi KDRT, totalnya cukup untuk DP rumah kecil di pinggiran Jakarta. Bukan rumah mewah. Hanya rumah tipe 36 dengan 2 kamar, dapur kecil, dan halaman sempit. Tapi ini rumahku sendiri. Atas namaku sendiri. Bukan kontrakan. Bukan pemberian suami yang bisa diambil kapan saja. Hari pindahan, Laras dan Tias datang membantu. Mereka membersihkan, mengecat, mengatur perabotan sederhana yang kubeli dari pasar loak. Zafran berlarian di halaman kecil, bahagia punya tempat bermain. Kirana tidur nyenyak di boks bayinya. Ini baru namanya rumah, ucap Laras sambil mengelus dinding. Rumah dari perjuangan, tambah Tias. Aku tersenyum. Rumah kecil ini berdiri dari air mata, darah, dan keberanian. Dari siraman air comberan yang dingin, dari bentakan yang memilukan, dari pengkhianatan yang menghancurkan. Tapi juga dari pertolongan tetangga, kesetiaan sahabat, dan solidaritas musuh yang berubah jadi kawan. Setahun setelah vonis, aku mendapat kabar dari Mbak Yuni. Iqbal bebas bersyarat karena kelakuan baik. Tapi bebasnya bukan ke dunia yang indah. Keluarganya sendiri tak mau menerima. Mereka malu dengan vonis KDRT dan korupsi yang menyeret nama keluarga. Ia tinggal di kontrakan kumuh dekat pasar, bekerja serabutan jadi kuli panggul. Mau lihat dia? Tanya Mbak Yuni ragu. Dia minta ketemu. Katanya mau minta maaf.
Aku menatap Kirana yang mulai merangkak di lantai. Zafran yang sedang belajar membaca di sudut ruangan. Tidak, Mbak. Saya sudah punya hidup baru. Biarlah masa lalu di belakang. Mbak Yuni mengangguk paham. Aku nggak salah pilih kasih. Maafkan keluarga kami, Sabina. Sudah, Mbak. Yang lalu biarlah lalu. Minggu lalu, tanpa sengaja, aku berpapasan dengan Iqbal di pasar. Ia tampak jauh lebih tua. Rambut acak-acakan, pakaian lusuh, bau keringat menyengat. Ia sedang memanggul karung beras di pasar. Kuli panggul. Matanya membelalak begitu melihatku. Aku dengan Zafran di tangan, Kirana dalam gendongan. Berdiri tegap di depan toko kelontong langgananku. Dia membuka mulut. SAB. Sabina. Aku diam. Menatapnya tanpa ekspresi. SAB, maafin aku. Suaranya serak, matanya basah. Aku hancur. Semua hancur. Aku nggak punya apa-apa lagi. Zafran menarik tanganku. Itu papa. Iqbal menatap Zafran. Air matanya jatuh. Zaf. Nak, maafin papa. Zafran bersembunyi di balik rokku. Takut. Trauma itu masih ada. Kirana mulai merengek. Lapar. Aku menggendongnya lebih erat. Iqbal, kataku pelan. Aku sudah maafkan. Tapi itu dulu. SAB. Aku harus pergi. Zafran, Kirana, mereka butuh aku. Aku berbalik, melangkah pergi. Di belakang, suara Iqbal memanggil-manggil. Tapi aku tak menoleh. Tak akan pernah lagi. Hari ini, Zafran masuk SD. Seragam barunya putih merah. Sepatu baru hadiah dari Tias. Tas baru pemberian Laras. Ia berdiri tegap di depan gerbang sekolah. Tersenyum lebar. Zafran sekolah. Serunya. Iya, sayang. Belajar yang rajin. Zafran mau jadi polisi. Biar bisa nangkep orang jahat. Aku tersenyum. Orang jahat macam apa yang ada di benaknya? Entahlah. Tapi semoga ia tak perlu mengalami apa yang kualami. Kirana melambai-lambai dari gendongan Tias. Kak. Zafran melambai balik, lalu berlari masuk ke kelas. Aku menatapnya sampai hilang dari pandangan. Mbak, kita foto dulu, seru Tias. Laras mengambil ponsel. Kami berpose di depan sekolah. Aku, Laras, Tias, Zafran yang setengah berlari, dan Kirana dalam gendongan. Klik. Foto itu abadi. Perjuangan yang abadi. Malam harinya, saat anak-anak sudah tidur, aku duduk di teras rumah kecilku, memandangi langit bertabur bintang. Kenangan masa lalu melintas, siraman air comberan, bentakan, ketakutan. Tapi sekarang, semua itu hanya bayangan. Ponselku bergetar. Pesan dari Bu Sari. Mbak Sabina, kabar baik. Pengadilan baru saja memutuskan pencabutan hak asuh Iqbal. Resmi, Mbak pemegang hak asuh tunggal. Selamat ya. Aku tersenyum. Satu pintu lagi tertutup rapat. Tak ada lagi yang bisa diganggu-gugat. Di dalam rumah, Zafran mengigau. Mama, jangan pergi. Aku masuk, membetulkan selimutnya. Kirana tidur dengan jempol di mulut. Wajah mereka damai. Bahagia. Mama di sini, nak. Mama nggak akan pergi, bisikku. Keesokan paginya, saat menjemur pakaian, seseorang berdiri di depan pagar. Perempuan tua, dengan daster lusuh dan rambut acak-acakan. Bu Minah. Aku mendekat, membuka pagar. Bu Minah menangis. Sabina, tolong. Iqbal, dia sakit parah. Masuk rumah sakit. Nggak punya biaya. Aku minta tolong. Aku diam. Perempuan ini, yang dulu membela anaknya habis-habisan, yang menyebutku durhaka, yang menganggap KDRT sebagai hal wajar, kini berdiri di depanku, hancur. Bu, saya nggak punya kewajiban. Aku tahu. Tapi tolong, dia ayahnya Zafran dan Kirana, kasihan. Bu Minah terseduh.
Aku menarik napas panjang. Lalu masuk ke rumah, mengambil uang dari tabungan kecilku. Kuserahkan pada Bu Minah. Ini, Bu, untuk pengobatan. Tapi ingat, ini terakhir kalinya. Saya tak akan beri lagi. Dan saya tak mau Iqbal tahu dari mana uang ini. Bu Minah menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, Sabina. Terima kasih. Aku minta maaf atas semuanya. Sudah, Bu. Pulanglah. Bu Minah pergi dengan langkah gontai. Aku menatapnya sampai hilang di ujung jalan. Lalu kembali ke jemuran, melanjutkan kegiatan seperti biasa. Di dalam hati, aku tahu, ini penutup yang sempurna. Bukan balas dendam, tapi kemanusiaan. Iqbal mungkin tak pantas mendapatkannya. Tapi aku memberikannya bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Sebagai bukti bahwa aku tak menjadi pahit meski telah diminumi kepahitan. 3 hari kemudian, Mbak Yuni mengabari. Iqbal meninggal. Penyakit komplikasi, gagal ginjal, diabetes, ditambah kondisi tubuh yang sudah rusak karena gaya hidup tak sehat. Aku hanya diam mendengar kabar itu. Tak sedih, tak senang, hampa. Dimakamkan di mana, Mbak? Di TPU dekat rumah orang tua. Kemarin. Aku mengangguk meski ia tak melihat. Semoga husnul hatimah. Itu saja. Tak lebih. Malamnya, aku cerita pada Zafran dengan bahasa sederhana. Zaf, Papa sudah nggak ada. Di alam yang berbeda. Zafran diam lama. Lalu bertanya, Papa jahat, Ma? Pertanyaan yang selalu menghantuiku. Aku memeluknya. Papa pernah buat kesalahan besar. Tapi sekarang, Papa sudah nggak ada. Kita doain Papa baik-baik di sana, ya. Zafran mengangguk. Zafran doain Papa. Anak semulia itu. Terlahir dari rahimku, dari lelaki yang menyakitiku. Tapi ia tak mewarisi keburukan ayahnya. Ia murni, baik, seperti cahaya. Kini, setahun setelah kepergian Iqbal, hidupku tenang. Aku membuka usaha kecil, catering rumahan. Laras bantu promosi, Tias bantu masak. Zafran juara kelas. Kirana mulai bicara banyak kata. Rumah kecilku ramai oleh tawa mereka. Juga oleh kunjungan Laras dan Tias yang hampir tiap akhir pekan main ke sini. Kadang Mbak Yuni datang, membawakan buah atau jajanan. Hubungan kami baik-baik saja, meski tak pernah akrab seperti dulu. Yang lalu tetap lalu. Malam ini, di teras rumah, sambil menunggu anak-anak tidur, aku membuka album foto. Foto pernikahan dulu, aku dan Iqbal, tersenyum bahagia. Aku tak tahu, di balik senyum itu, tersimpan badai yang akan menghancurkan. Tapi lihatlah sekarang. Aku di sini, utuh. Bahkan lebih kuat. Tuhan memang adil. Kadang karma datang sebagai pukulan telak. Kadang sebagai penyesalan perlahan. Kadang sebagai kematian yang sunyi. Tapi selalu ada keadilan. Aku menutup album itu, menyimpannya kembali di lemari. Tak perlu lagi melihat masa lalu. Masa depan menanti. Zafran memanggil dari kamar. Ma, Zafran mimpi buruk. Aku masuk, membelai rambutnya hingga ia tenang. Kirana terbangun sebentar, lalu tertidur lagi. Di kamar kecil ini, dengan 2 anak yang sangat kucintai, aku merasa kaya. Bukan harta, tapi cinta, ketentraman, kebebasan. Terima kasih, Allah, bisikku. Terima kasih sudah memberi aku kekuatan. Di luar, angin malam berhembus pelan. Membawa wangi bunga melati dari pot di halaman. Membawa janji esok yang lebih baik. Perjalanan ini panjang. Tapi aku sampai. Sabina, akhirnya, pulang ke dirinya sendiri.